Seperti biasa akan dibahas terkait dengan struktur teori dan ilmu pendidikan. Ya, di mana kita tahu bahwa eh, struktur teori dalam ilmu dan ilmu pendidikan itu adalah yang mempelajari sebuah konsep, ya, prinsip, teori yang mendasari dalam sebuah pendidikan. Yang ini tentu akan mempengaruhi perkembangan individu eh, siswa dalam proses pembelajaran. Dan ilmu filsafat itu sendiri nanti akan bicara tentang hal tersebut, ya, dalam konteks pendidikan, ya. Dan secara keseluruhan tentu bahwa filsafat itu akan memahami tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip, ya, yang mendasari dalam sebuah pendidikan. Nah, Pak Arif nanti sama, ya, Pak Arif nanti akan menjelaskan dalam diskusi, kemudian juga Pak Guru akan menjelaskan dalam diskusi dalam sesi pemaparan pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan seperti biasa kita akan berdiskusi, ya, pemaparan satu orang, kemudian meminta pertanyaan tiga orang, kemudian dilanjutkan, baru diakhiri dengan menjawab dari semua pertanyaan. Seperti biasa begitu. Ya, kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Arif untuk Pak Arif atau Bu Guru dulu ini yang memulai. Boleh, Pak? Boleh. Pak Guru dulu ya. Ya, Pak Guru Baik. tadi karena agak terlambat, ya nggak apa-apa dimulai. Memang memang harusnya Pak Guru dulu, memang bukan karena terlambat, maaf. Nggak terlambat. Ya, karena saya tunggu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Guru untuk memulai pemaparan dan menghimpun pertanyaan serta menjawab nanti di akhir. Terima kasih. Silakan. Saya sudah dibuat, Pak Arif. Udah jadi co-host, Pak. Eh, mohon izin, Pak dosen, Pak dokter, Pak Samsudin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Dokter Samsudin. Yang terhormat teman-teman kuliah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi. Sebelum memulai, saya memohon permohonan maaf kepada Pak dosen yang sebesar-besarnya dikarenakan saya baru cek WhatsApp. Mudah-mudahan perjalanan pembelajaran hari ini tidak mendapatkan halangan sedikit pun. Bapak dan Ibu, sudah ya saya share screen. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, ini saya belum siap untuk nge-share karena keburu-buru juga. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah tampil ya Bapak dan Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik, untuk struktur teori dan ilmu pendidikan, dasar pemikirannya mengapa pendidikan itu penting. Pendidikan itu membuka peluang. Pendidikan menjadi sebuah syarat dalam berorganisasi dan bersosial. Definisi filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan adalah pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan yang persoalan-persoalan mengenai sifat dasar, landasan, tujuan, isi, metode, dan evaluasi pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan kajian secara mendalam, spekulatif, dan komprehensif tentang hakikat pendidikan. Asal ilmu pendidikan, yaitu ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yaitu ilmu dan pendidikan yang masing-masing memiliki arti dalam dan makna tersendiri. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, disebutkan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu
yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Pengertian, ilmu pendidikan suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematik, mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah dan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan. Adapun unsur-unsurnya yaitu pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang, serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk mandiri. Peserta didik juga tidak memandang usia. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidikan bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik secara optimal ditempuh melalui proses komunikasi yang intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan yang ditujukan. Interaksi edukatif. Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja atau mencapai tujuan pendidikan. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Berikut beberapa pandangan sejumlah ahli tentang pengertian ilmu pendidikan. Bapak dan Ibu, ini saya sederhanakan. Yang pertama, Carter V. Good tahun 1985 di bukunya di halaman 36. Ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objek dari proses belajar dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang sering dalam bentuk eksperimen. B. Dijarkara. Ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah yang pemikirannya bersifat kritis, memiliki metode dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. Iman Barnadit. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Struktur teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Struktur teori dan ilmu pendidikan memiliki komponen utama, yaitu pertama, ontopologi pendidikan, yaitu azas dalam menetapkan batasan, ruang lingkup wujud menjadi objek penelaahan, serta penafsiran tentang hakikat, realitas, metafisika. Itu disusun oleh penulisnya Jujun 1986. Epistemologi pendidikan. Epistemologi atau teori pengetahuan membahas hakikat dan sumber pengetahuan. Aksionologi pendidikan, salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap suatu ilmu sesuatu ilmu. Mengenai nilai itu sendiri dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kata-kata adil dan tidak adil. Yang berikutnya adalah etika pendidikan, yaitu mempertimbangkan pertanyaan moral dalam konteks pendidikan. Ilmu filsafat membimbing kita memikirkan kewajiban moral guru dan siswa. Untuk metafisika, pendidikan membahas aspek-aspek eksistensi dan tujuan sejati dari pendidikan. Mempertimbangkan aspek-aspek metafisika
dalam pendidikan termasuk esensi tujuan dan esensi pendidikan. Praksis pendidikan membicarakan implementasi nilai-nilai filsafat dalam realitas pendidikan sehari-hari. Teori pendidikan mengembangkan kerangka konseptual teori untuk memahami pendidikan dari perspektif filsafat. Ciri utamanya yaitu refleksi dan kritis, fundamental dan abstrak, interdisipliner, pentingnya teori, pandangan terhadap manusia dan masyarakat, pentingnya etika dan moralitas, fokus pada tujuan dan makna pendidikan, relevansi dengan konteks sosial dan kultural, dinamis dan berkembang, pentingnya pemikiran kritis dan konstruktif. Dalam perkembangannya, periode Yunani kuno, pemikiran filsafat pendidikan dimulai dari periode Yunani kuno dengan kontribusi dari filsafat-filsafat besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato dalam karyanya The Republic membahas ide tentang negara dan pendidikan yang ideal. Aristoteles mengeksploitasi hubungan antara etika dan pendidikan. Untuk globalisasi dan teknologi, dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, filsafat pendidikan terus berkembang untuk mengatasi tantangan baru, pertanyaan-pertanyaan etika terkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan persiapan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin terhubung menjadi fokus perhatian. Turunannya adalah pendekatan berbasis kecerdasan buatan dan pembelajaran mandiri. Salah satu contohnya adalah dalam era teknologi tinggi, pemikiran filsafat pendidikan semakin mencerminkan pengaruh kecerdasan buatan dan pembelajaran mandiri. Kesimpulan bahwa filsafat adalah ilmu yang mengalami sejarah yang panjang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari perkembangan pemikiran secara teoritis, yaitu senantiasa mengacu pada peradaban Yunani. Oleh karena itu, periodisasi perkembangan ilmu disusun mulai dari peradaban Yunani, kemudian diakhiri pada penemuan-penemuan pada zaman kontemporer. Penemuan-penemuan yang spektakuler menjadi sepanjang zaman, dari masa pra-Yunani kuno. Pada masa kontemporer tentu saja sangat dipengaruhi oleh tokoh pemikiran yang hidup pada zaman masing-masing dan menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya cabang filsafat, yaitu filsafat ilmu. Terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan teman-teman. Mungkin saya membuka untuk 2 pertanyaan saja, dikarenakan waktu. Kami persilahkan. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Guru, Izin Pak boleh Guru. nanya? Oh, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf tadi lab sebentar. Pak dosen, mohon izin saya bertanya. Ini teman-teman, kita selalu mengulang-ulang kata-kata bahwa pengetahuan itu dimulai di zaman Yunani, gitu kan ya. Padahal kita sebagai Muslim kan tahu bahwa pengetahuan itu dimulai dari Nabi Adam dicipta, gitu ya. Sebagaimana yang kita pahami bersama. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka wa'allamahu, gitu kan, mengajarkannya. Kemudian dimulailah pengetahuan. Tapi kita sering kali, dan memang kita sepertinya menelan begitu saja bahwa dimulai pengetahuan, dimulai orang mulai berpikir kritis, itu dimulai di masa Yunani. Pertanyaannya, adakah kita mampu untuk merubah sistem pendidikan ini yang mengatakan bahwa dimulai periode pendidikan, dimulai periode berpikir kritis orang, filsafat berpikir itu dimulai dari masa Nabi Adam dicipta, gitu, untuk peradaban manusia. Apakah kita bisa untuk merubah pola itu, sistem yang sudah ada, lebih-lebih lagi kita di kampus
Islam gitu ya. Apakah tidak ada rujukan yang lain yang mengatakan bahwa berpikir kritis, bicara filsafat, berarti bicara ketika Nabi Adam, filsafat manusia, filsafat peradaban manusia dimulai ketika Nabi Adam dihadirkan, diciptakan seperti itu. Dan selesai bahasan kita tidak lagi menyebut kata dimulai dari Yunani gitu kan, dimulai dari Yunani lagi seperti itu. Mungkin begitu teman-teman bisa kita diskusikan bersama. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabirin. Jadi poinnya adalah Pak Sabirin mempertanyakan apakah kita mampu merubah sebuah narasi dimulai dari Yunani menjadi dimulai dari Nabi Adam diturunkan di bumi, begitu ya Pak ya? Dimulai penciptaan beliau sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an. Ya, selanjutnya Pak Izin Pak Guru? Sugeng ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Pak Guru yang telah menyampaikan presentasinya. Tadi disebutkan ya di dasar pemikiran yang disampaikan oleh Pak Guru yang poin nomor 3. Tadi saya tunggu-tunggu gitu ya, ini maksudnya apa gitu, tapi sampai akhir belum disampaikan. Jadi tadi disebutkan bahwa dasar pemikiran adalah pendidikan merupakan syarat ya untuk berorganisasi dan bersosial, gitu ya Pak Guru ya tadi ya. Iya Pak. Nah itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa Pak Guru gitu ya. Apakah kalau kita nggak bergelut di dunia pendidikan, kemudian kita nggak bisa berorganisasi atau bersosial, atau ini hanya sebatas apa namanya ya untuk lebih baiknya, atau memang bagaimana? Mungkin minta tolong dijelaskan Pak Guru. Terima kasih. Baik Pak. Baik Pak dosen, dibatasi 2 tidak apa-apa ya? Ada lagi ya, tawarkan lagi. Baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi. Baik, nanti untuk pertanyaan Pak Sugeng tadi adalah dasar pendidikan atau syarat untuk dari dasar pemikiran adalah syarat untuk berorganisasi dan bersosial, begitu ya Pak ya. Ya, nanti mudah-mudahan saya bisa menjawab di akhir dari presentasinya Pak Arif. Baik, Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan untuk kembali kepada Pak Arif. Baik. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung saya Pak ya. Silakan lanjut. Izin share screen. Sebentar. Bapak udah jadi host belum ya, Pak? Udah. Sudah ya? Iya. Bentar. Izin, apakah terlihat Bapak Ibu? Udah, Pak Arif. Udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berkumpul bertatap secara daring dalam mata kuliah pengantar filsafat ilmu ya.
Izin Pak dosen, judul yang saya terima itu sebetulnya filsafat ilmu bidang studi program studi yang bersangkutan. Saya mengartikan judul tersebut filsafat teknologi pendidikan ya, Pak. Soalnya Ya, saya agak kesulitan jika bidang studi bersangkutan, berarti kan kita teknologi pendidikan. ya, enggak. Ya, nggak apa-apa ya. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Andes Samsudin, SHMH MPD. Yang terhormat teman-teman semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semua. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi dari makalah yang sudah saya susun dengan berjudul Filsafat Teknologi Pendidikan. Adapun pendahuluannya atau latar belakang masalahnya adalah pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. Jadi filsafat itu dimulai dari rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu. Dalam berfilsafat kita didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Teknologi pendidikan muncul menjadi isu seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dan kebutuhan akan pendidikan dan pembelajaran. Filsafat dalam teknologi pendidikan merupakan teori umum dari teknologi pendidikan. Landasan dari semua pemikiran mengenai teknologi pendidikan atau dapat dikatakan sebagai teori dasar yang dipakai sebagaimana teknologi pendidikan itu dilaksanakan sehingga mencapai tujuan. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan filsafat? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan teknologi pendidikan? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan filsafat teknologi pendidikan? Adapun tujuan penulisannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan tentang filsafat. Yang kedua, mendeskripsikan tentang teknologi pendidikan. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang filsafat teknologi pendidikan. Manfaat dari pembahasan ini mudah-mudahan semuanya kita bisa mensupport ya, atau menjadi agen perubahan, agent of change demi tercapainya pendidikan yang berkarakter dan menghasilkan output yang berdaya saing. Nah, di sini definisi filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Sebetulnya ini tadi ditanya sama Pak Syahbirin. Dari Yunani, saya juga dari Yunani lagi. Sepertinya kita filsafat itu berputar dari 3 aspek ya. Saya juga apa yang tadi saya simak dari Pak Guru itu tidak lari dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sepertinya yang sudah saya susun juga seputaran tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini dari bahasa berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu filosofia. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya dikenal juga dalam bahasa dalam berbagai bahasa seperti filosofik dalam kebudayaan bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis. Filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan falsafah dalam bahasa Arab. Selanjutnya, para filsuf memberi batasan filsafat yang dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Berikut ini beberapa pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama adalah Plato. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang. Menurut Aristoteles, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu sangat umum. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi oleh filsafat ilmu. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi, filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang mengetahui definitif tentangnya sampai sebegitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Nah, di sini menurut Profesor Dr. Ismaun, MPD,
Filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kolbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis, sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki atau pengetahuan dan kearifan atau kebenaran yang sejati. Definisi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktek untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membantu menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Teknologi pendidikan adalah cara yang sistematis dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi seluruh proses kegiatan belajar sesuai dengan tujuan yang spesifik berdasarkan penelitian terhadap pembelajaran dan komunikasi antara manusia dan mendayagunakan kombinasi sumber daya manusia dan non-manusia yaitu teknologi untuk lebih mengefektifkannya. Teknologi pendidikan adalah bidang yang memfasilitasi kegiatan belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan organisasi dan pemanfaatan yang sistematis terhadap cakupan sumber pembelajaran yang luas melalui pembelajaran proses-proses tersebut. Teknologi pendidikan adalah teori dan praktik dalam mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan menilai proses-proses maupun sumber-sumber belajar. Definisi teknologi pendidikan. Kawasan teknologi pendidikan dapat meliputi kegiatan analisis desain, mengembangkan pemanfaatan, pengelolaan, implementasi yang dimaksud dengan teknologi dalam teknologi pendidikan adalah teknologi dalam arti luas, bukan hanya teknologi fisik, tapi juga teknologi lunak. Teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teknologi pendidikan ialah suatu sistem yang meliputi alat bahan, media organisasi yang digunakan secara terancang guna menghasilkan kecakapan dalam pembelajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran. Filsafat teknologi pendidikan atau landasan filsafat teknologi pendidikan terdiri atas 3 komponen, yaitu ontologi merupakan bidang kajian ilmu. Jika teknologi pendidikan sebagai ilmu, maka bidang kajiannya seperti apa? Epistemologi, pendekatan yang digunakan dalam suatu ilmu itu bagaimana? Dan yang terakhir adalah aksiologi, menelaah tentang nilai guna baik secara umum maupun secara khusus, baik secara kasat mata ataupun secara abstrak. Nah, ontologi. Ontologi di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos, being atau ada, dan logos, logik atau ilmu. Jadi ontologi bisa diartikan the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Jadi ontologi itu mempelajari ilmu yang tentang ada. Tapi di sini ada beberapa yang tidak saya masukkan ke dalam slide ya. Menurut Profesor Yusuf Hadi Nyarso, ontologi pendidikan adalah sebagai berikut. Ada sejumlah besar orang belum mengetahui kesempatan belajarnya, baik yang diperoleh melalui suatu lembaga khusus maupun yang dapat diperoleh secara mandiri. Nah, jadi pengetahuan yang dihasilkan dari lembaga khusus atau dihasilkan secara mandiri. Adanya berbagai sumber baik yang telah tersedia maupun yang dapat direkayasa tapi belum dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Perlu adanya suatu proses atau usaha khusus yang terarah dan terencana untuk menggapai sumber-sumber tersebut agar dapat terpenuhinya hasrat belajar setiap orang atau organisasi, tercapainya tujuan pembelajaran. Perlu adanya keahlian dalam pengelolaan atas kegiatan khusus dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber untuk belajar tersebut secara efektif, efisien, dan selaras. Selanjutnya itu adalah epistemologi teknologi pendidikan.
Epistemologi berasal dari kata Yunani. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya validasinya pengetahuan. Pandangan epistemologi tentang pendidikan akan membahas banyak persoalan-persoalan pendidikan seperti kurikulum, teori belajar, strategi pembelajaran, bahan atau sarana prasarana yang mengantarkan terjadinya proses pendidikan dan cara menentukan hasil pendidikan. Aksiologi tentang pendidikan. Ya. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios atau layak atau pantas, dan logos ilmu. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Aksiologi berkaitan dengan kegunaan dari suatu ilmu, hakikatnya ilmu sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang didapat dan berguna untuk kita dalam menjelaskan, meramaikan, dan menganalisa gejala-gejala alam. Selanjutnya adalah dalam kajian aksiologi, yaitu apa nilai atau manfaat pengkajian teknologi pendidikan bisa diaplikasikan dalam berbagai hal. Di antaranya, 1, peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa menarik, efektif, dan efisien juga relevan. Penyempurnaan sistem pendidikan. Meluas dan meratanya kesempatan setara akses pendidikan. Kemudian keempat, penyesuaian dengan kondisi pembelajaran. Kelima, penyelarasan dengan perkembangan lingkungan. Yang keenam adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Kawasan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mempunyai 5 kawasan domain. Adapun domain-domain tersebut adalah 1, domain desain. Domain desain meliputi desain sistem instruksional, yaitu desain pesan, strategis, pembelajaran karakteristik, peserta didik, dan lain-lain. Domain pengembangan meliputi teknologi cetak, ya, teknologi audiovisual, teknologi berdasar komputer, dan teknologi terpadu. Kemudian domain pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusional, serta peraturan dan kebijakan arti dan tujuan memilih wawasan yang paling utama didominasi teknologi pendidikan. Yang keempat adalah domain pengelolaan. Domain pengelolaan meliputi manajemen proyek, manajemen sumber daya, manajemen penyiapan, dan manajemen sistem informasi. Yang kelima, domain evaluasi meliputi evaluasi masalah, evaluasi pengukuran kriteria patokan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam berfilsafat kita didorong untuk mengetahui apa yang kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui. Teknologi pendidikan ialah suatu sistem meliputi alat, bahan, media, organisasi yang digunakan secara terancang guna menghasilkan kecakapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran juga menekankan pada nilai bahwa kemudahan yang diberikan oleh aplikasi teknologi bukan tujuan, melainkan alat yang dipilih dan dirancang strategi penggunaannya agar menumbuhkan sifat bagaimana memanusiakan teknologi. Intinya tujuan yang paling penting dari teknologi pendidikan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran agar efektif, efisien, dan menarik, joyful, dan meningkatkan kinerja landasan falsafah teknologi pendidikan. Ada 3 jenis komponen teknologi pendidikan, yaitu ontologi, merupakan bidang kajian ilmu itu apa. Jika teknologi pendidikan sebagai ilmu, maka bidang kajiannya apa. Epistemologi, pendekatan yang digunakan dalam suatu ilmu itu bagaimana, dan aksiologi menelaah tentang nilai guna baik secara umum maupun secara khusus, baik secara kasat mata atau secara abstrak. Filsafat dalam teknologi pendidikan merupakan teori umum dari teknologi pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai teknologi pendidikan, atau dapat dikatakan sebagai teori dasar yang dipakai. Bagaimana
teknologi pendidikan itu dilakukan sehingga mencapai tujuan. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini saya buka sesi tanya jawab. Mungkin bisa dibatasi pertanyaannya, cukup 2 atau 3 penanya aja. Izin bertanya Pak Arief. Iya, mangga Ya, Bu Sas ya? Ya, Bu Vita Bu Sas Pak. ya? Oh, Bu Vita. Ya. Kirain Bu Sas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak dosen dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Tadi Pak Arief sudah menjelaskan tentang filsafat teknologi pendidikan yang menitik beratkan pada pemahaman tentang nilai, tujuan, dan makna penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan. Kemudian aspek-aspek filsafat yang masuk ke dalamnya yang bisa saya tangkap tadi ada yang namanya konsep teknologi, kemudian ada etika teknologi, teori pembelajaran, dan pengembangan kurikulum. Di samping 4 aspek ini, apakah masih ada aspek yang lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam konsep filsafat teknologi pendidikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Vita, nilai pertanyaannya aspek nilai tujuan dan makna, banyak filsafat yang apa? Tadi Aspek apa yang pertama apa? nilai, tujuan, dan makna penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan. Aspek yang saya tangkap itu kan ada 4 di situ. Iya. Ada penjelasan tentang konsep teknologi, kemudian ada etika teknologi, teori pembelajaran, dan pengembangan kurikulum. Di samping aspek-aspek yang sudah ada ini, apakah ada aspek yang lain yang perlu dipertimbangkan? Itu Pak Aspek Arief. penilaian, ya. Aspek penilaian apa tadi? Aspek, Ada 4 aspek. aspek filsafat yang ada dalam filsafat teknologi pendidikan, ya kan? Tadi kan sudah Ya, dijelaskan ada 4. konsep teknologi, kemudian ada etika teknologi, ada teori pembelajaran, dan ada pengembangan kurikulum. Dari keempat itu, apakah masih ada aspek yang lain yang perlu diperhatikan atau yang perlu dijadikan bahan pertimbangan? Ya, Baik. masuk ya Pak Arief ya? Ya, masuk. Terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penilaian selanjutnya, penanya selanjutnya, atau perlu diklarifikasi lagi pertanyaan dari Bu Vita kali ya? Penilaian komponen teknologi pendidikan. Selanjutnya, penanya yang selanjutnya, silakan. Sudah ada lagi? Ya, sudah silakan satu lagi. Bu Vita, sudah habis Bu Vita, siapa lagi? Ya, mungkin Bu Sas, tadi saya udah terlanjur nyebut Bu Sas. Bu Sas, ya udah Bu Sas. Bu Sas, udah. Assalamualaikum, saya baru masuk Pak, ini baru selesai rapat ini. Oh, Insya Allah, ini saya lagi ngintip-ngintip makalahnya nih Pak. wah, Ya udah. yang lain. Yang lain. Silakan balik lagi ke Pak Sabirin, nanti mungkin ada menyusul. Nanti sambil menyusul ya, Insya Allah. Ya, Iya. Bismillah. Berarti Pak Gurin, silakan. dilanjut aja ke Pak Guru, Pak. Ya. Iya, Tuh, saya Pak sambil menyusul. Pak Ahyat ngacem, Pak Ahyat, Pak Arief. Oh iya. Oh iya, Pak Hayat. Monggo Pak Hayat. Sorry, nggak nengok.
Cek, cek. Pak Arif sudah terdengar suara saya, Pak? Ya, Izin. terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak dosen dan teman-teman semua. Saya ingin bertanya dengan Pak Arif ini, mengingatkan materi presentasi yang sudah di awal, ada materi yang pernah kami presentasikan, saya presentasikan ada ontologi, epistemologi dengan Pak Iwan pada saat itu, dan ada aksiologi juga. Pak Arif izin minta satu contoh apa tadi yang sudah disebutkan teori dalam filsafat, ada ontologi, ada epistemologi. Kalau di teknologi pendidikan itu apa yang bisa kita dapati contohnya di penerapan kajian-kajian yang tadi disebutkan. Contoh dari bidang teknologi pendidikan satu aja. Oke, siap. Contoh dari berdasarkan filsafat teknologi pendidikan, Iya, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi kali ya, Pak? Iya, betul. Oke, Jadi siap. satu itu di breakdown di 3 kajian tersebut. Oke, siap. Demikian, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Selanjutnya mungkin? Saya boleh Pak, nggak enak udah dipanggil dua kali jadi menimbulkan pertanyaan nih. Mudah-mudahan ini, oke, saya tertarik di dasar pemikiran. Benar ini materinya ya, mudah-mudahan yang saya lihat di sini nih. Di dasar pemikiran itu ada mengapa pendidikan itu penting, benar nggak itu ya? Kemudian pendidikan itu membuka peluang. Ya, saya tertarik di poin ketiga yaitu pendidikan menjadi sebuah syarat dalam berorganisasi dan bersosial. Pertanyaannya ini punyanya Pak Guru. Punya Pak Guru, Pak Guru ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ditanya. Materi nggak apa-apa Pak. Maaf saya tadi terlambat masuk ini. Iya, pertanyaan saya ini pendidikan menjadi sebuah syarat dalam berorganisasi dan bersosial. Ini sih yang saya rasakan ada di sebuah ini. Ini menurut saya, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Saya melihat secara pendidikan di satu daerah itu dia intinya hanya punya uang. Dia bisa menjadi itu jadi kepala desa ya, kalau di desa ya dia bisa jadi kepala desa. Padahal kalau secara, mohon maaf ini notabene-nya pendidikan, dia mungkin tidak selesai, saya nggak paham lah ya. Tapi saya sempat bertanya juga, loh kok dia bisa ya? Tapi ternyata dia punya uang gitu, punya itulah seperti itu. Nah ini apakah sementara di sini saya nggak tahu nih berorganisasi, bersosial karena kita sudah sering membersamai. Kalau buat saya sih agak minus semua ya. Tapi di sini ternyata ini menjadi sebuah syarat gitu ya. Tapi ternyata di lapangan ada juga yang ternyata ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Tapi dengan poin itu dia bisa jadi loh gitu loh. Bisa jadi seorang pemimpin ya, kepala desa pemimpin. Itu sih yang agak barangkali bisa. Bagaimana seperti itu? Seperti mana sudut pandangnya? Itu mungkin kita saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penanya ya. Sudah 3 penanya ya. Nanti yang pertanyaan khusus boleh Pak Guru, boleh saya nanti yang jawab. Monggo Pak Guru dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Nanti dilanjut dengan saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen izin menjawab. Ya, silakan. Banyak kurangnya saya mohon maaf dan dibantu untuk bisa menjelaskan Pak. Baik, ini pertanyaannya Pak Sabirin. Pengetahuan dimulai dari Yunani. Apakah kita mampu memulai dari penciptaannya? Mungkin dari beberapa rujukan yang barusan saya baca. Di sini bahwa zaman Yunani dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Karena pada masa ini orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Karena masyarakat Yunani saat itu memiliki kebebasan dalam berpikir dan tidak terkekang oleh doktrin masyarakat, yaitu dari buku Akrim 2022.
Masyarakat kala itu mencari kebenaran melalui akal pikiran. Mereka mencari kebenaran dari yang paling dasar dalam kehidupan, yaitu bagaimana alam ini terbentuk. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan untuk Bapak Sabirin. Selanjutnya untuk Pak Sugeng dan Ibu Sas, dari pendidikan syarat berorganisasi dan bersosial. Alasannya adalah beberapa referensi yang saya baca, adalah beberapa alasan mengapa dasar pendidikan merupakan syarat penting untuk berorganisasi dan bersosial, yaitu pemahaman terhadap nilai-nilai sosial. Pendidikan membantu individu untuk memahami nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat belajar tentang norma-norma, etika, dan moralitas yang membentuk dasar interaksi sosial. Yang kedua, keterampilan komunikasi dan interaksi sosial. Pendidikan memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, baik lisan maupun tertulis. Keterampilan ini penting untuk berinteraksi dengan orang-orang lain, berkolaborasi dalam kelompok, dan menyampaikan ide-ide atau pendapat secara efektif. Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan sosial. Pendidikan membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk memahami berbagai perspektif yang ada di masyarakat. Yang berikutnya, pemahaman tentang kebudayaan beragama. Melalui pendidikan, seseorang dapat memahami keberagaman budaya, nilai, dan norma dalam masyarakat. Ini membantu dalam membentuk sikap inklusi dan menghargai perbedaan antar individu. Pengembangan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama. Pendidikan menyediakan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok. Keterampilan ini penting berorganisasi dan bersosial dalam berbagai konteks, baik di tempat kerja, komunitas, atau organisasi sukarela. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban sosial. Pendidikan membantu individu memahami hak dan kewajiban sosial dalam masyarakat. Pengetahuan ini memotivasi partisipasi dalam kegiatan sosial yang positif dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Penguasaan teknologi dan media sosial dalam era digital, pendidikan juga mendekati individu keterampilan dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Hal ini membantu mereka terhubung dengan orang lain, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam komunitas virtual. Pengembangan kemampuan berorganisasi dan bersosial dengan lebih efektif, pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang mendukung keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Bu Sas tentang kenapa orang punya duit bisa posisinya di atas. Itu berbicara berarti konteks antara aturan dan kebijaksanaan. Nah, perihal kebijaksanaan, ranahnya sih saya tidak bisa menjawab ya, itu kebijaksanaan mungkin Pak dosen yang bisa menjawab. Karena kebijaksanaan kadang-kadang tidak tertulis. Kebijaksanaan itu tidak tertulis, tetapi bisa menyampaikan dalam konteks dia sebagai pimpinan. Kalau saya melihat salah satu kemampuan berorganisasi dan bersosial, salah satu contoh ya Bapak dosen-dosen kita ini. Luar biasanya kehidupan beliau dari waktu ke waktu, dari Senin sampai dengan hari Minggu, yang selalu berorganisasi dan bersosial. Jika beliau-beliau adalah orang-orang mungkin yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mungkin saya rasa agak kesulitan untuk berorganisasi dan bersosial, apalagi hal-hal tersebut mendukung kebutuhan yang namanya pemikiran-pemikiran kritis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan dengan saya, Pak ya? Ya, silakan. Oke.
Yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Gita, yaitu titik berat filsafat teknologi pendidikan adalah pemahaman nilai, tujuan, dan makna penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan. Pertanyaannya, aspek apa saja yang harus diperhatikan selain konsep teknologi, etika teknologi, teori pembelajaran, dan pengembangan kurikulum? Selain ini, apa masih ada yang aspek yang lain? Ya, menurut saya ada. Salah satunya adalah konteks sosial dan budaya. Ya, yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah keamanan dan privasi. Dalam teknologi, keamanan dan privasi harus dijaga. Yang ketiga adalah aksibilitas. Ya. Pendidikan harus dirancang agar dapat diakses oleh semua siswa tanpa memandang latar belakang apapun. Ya, yang keempat adalah evaluasi. Kita mengevaluasi setiap pergerakan teknologi yang kita lakukan di sekolah. Itu mungkin ya, Bu Kita. Kemudian pertanyaan dari Pak Ahyat. Pak Ahyat meminta contoh filsafat, salah satu contoh filsafat teknologi. Saya berpikir secara sederhana, saya mencari jawaban gitu ya, tapi saya dasarkan dengan filsafat, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu kita membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu. Misalkan dalam teknologi pendidikan, saya memegang teknologi di bidang administrasinya, yaitu Dapodik misalnya. Banyak hal yang karena Dapodik itu kan tidak masuk ke mata kuliah manapun, jadi di situ ada unsur bagaimana kita memahaminya secara kadang secara otodidak, kadang secara disosialisasikan. Misalkan ada versi terbaru, sekarang aja ada e-rapot terbaru, itu kan teknologi. E-rapot terbaru yang menggabungkan, e-rapot itu menggabungkan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Yang semula aplikasinya itu kurikulum 13 terpisah sendiri, kurikulum Merdeka terpisah sendiri, dan digabungkan. Itu kan hal yang baru. Dan semua tidak ada yang tahu, baik itu guru-guru ataupun operator. Dan dan kita di situ ada rasa ingin tahu atau menguasai tentang teknologi tersebut. Mungkin itu salah satu contohnya secara ontologi. Adapun secara epistemologi, membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Biasanya, bagaimana cara kita mengetahui tentang isi dari aplikasi tersebut, bagaimana apa saja pembaruannya? Biasanya kita melakukan sosialisasi, biasanya Mendikbud melalui pengembang e-rapot itu ada ada fasilitator, ya. Si pengembangnya itu memberikan sosialisasi secara daring. Nah, bagi yang bisa mengikuti biasanya langsung memahami, bagi yang tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut, mau tidak mau secara mau tidak mau dan harus mau mempelajari secara mandiri. Karena kalau nggak begitu, pengetahuan tentang aplikasi itu pasti akan tertinggal. Di satu sisi kita dituntut oleh pemerintah dan sekolah harus mengetahui dan harus menggunakan tersebut. Ya, secara aksiologinya membahas nilai kegunaan pengetahuannya. Ya, misalkan aplikasi e-rapot ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk menghimpun nilai, kemudian mendistribusikan sehingga manfaat dari aplikasi ini bisa dirasakan oleh semuanya. Terakhir, pertanyaan dari Bu Sas yaitu tentang bagaimana sih bagaimana kok orang yang berpendidikan rendah bisa menduduki suatu posisi kepemimpinan di daerah. Kembali lagi, kondisi di mana tidak semua daerah bisa kita samakan, apalagi daerah-daerah terpencil. Bisa jadi di daerah tersebut tidak ada yang berpendidikan tinggi, cuman dia toh. Bisa jadi, karena kan kita tidak tahu bagaimana kondisi daerah tersebut. Bisa jadi juga seperti ini. Saya sempat searching sedikit bagaimana menjadi persyaratan sebagai kepala desa. Keputusan MK nomor 128 PPU garing
13 tahun 2015, yaitu minimal pendidikan untuk kepala desa itu SMP. Lalu kalau misalkan nggak ada yang SMP, ya berarti kan bisa aja yang lain. Atau kita menggunakan pemikiran atau husnuzon ya, berpikir positif thinking aja. Mungkin dia melakukan pendidikan secara PKBM yang mana kita tidak tahu, sehingga dia lolos di KPU dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya saya lanjutkan, saya serahkan ke Pak dosen untuk melakukan pendalaman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. ada beberapa pertanyaan ya sudah dijawab. Ya, puas tidak puas, ya itulah hasil jawabannya. Baik. Pertama yang ingin disampaikan bahwa yang perlu dipertimbangkan ya, terutama terkait dengan mana sih ya, kita mulai filsafat itu, kenapa harus dimulai zaman Yunani? Pertanyaan begitu kan? Kenapa harus mulainya zaman Yunani? Nggak di zaman Adam aja. Padahal kan zaman Nabi Adam sudah ada ilmu. Ini sebenarnya kalau ilmu pengetahuan itu adalah sebuah kesepakatan. Dan siapa yang mempublikasikan. Makanya ada istilah publikasi ilmiah. Publikasi jurnal. Kenapa kalau ditanya 1 ditambah 1, 2? Kenapa harus jawabannya 2? Ada yang bisa menjawab? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kenapa 4? Itu semua adalah sebuah bentuk kesepakatan. Contoh lagi. Plat mobil Bekasi dan Jakarta B. Kenapa enggak J? Mobil Cirebon platnya E. Kenapa enggak C? Karawang, Purwakarta, Subang platnya T. Kenapa enggak pakai K saja atau P saja atau S saja? Dan gitu. Apa maknanya itu semua? Maknanya adalah siapa yang memulai, mempublikasikan, mempunyai ide, dan ide itu disepakati. Ya. Gitu ya. Itu namanya ilmu pengetahuan begitu. Makanya kenapa Dokter Terawan dia punya keahlian untuk mengobati stroke dengan cara tidak menggunakan ring, memasang ring. Kan Dokter Terawan punya itu, terkenal. Sampai saat ini nggak diakui. Kenapa? Karena dia belum dipublikasikan dan disepakati oleh para dokter. Ya, makanya nggak diakui. Nggak dijadikan publikasi. Tapi ada berani yang di luar negeri. Ya tergantung di luar negeri kesepakatannya juga. Ada kesepakatan lokal, ada kesepakatan internasional. Jadi misalkan suatu saat Pak Arif ini menemukan ternyata telur bebek itu namanya bukan telur bebek, telur gajah. Asal Pak Arif bisa mempublikasikan secara ilmiah dan disepakati, maka berubahlah nama telur bebek menjadi telur gajah. Ya, begitu. Tergantung disepakati atau Iya, tidak. Pak. Sementara kalau belum ada kesepakatan, disebut agak error. Ini orang-orang GILA ini.
Ya, ODGJ atau ODGJ atau apa? ODJ. Kalau belum ada kesepakatan disebut orang begitu. Ya. Makanya banyak orang-orang filsafat, orang ilmuwan dianggap dulu namanya profesor itu dianggap orang-orang stres. Ya, kalau sekarang enggak. Dulu yang namanya seorang ahli filsafat, seorang filosof, seorang profesor disebut orang-orang stres karena orang yang sering berbeda dengan yang lain. Pada saat dia berbeda dengan kesepakatan umum, maka disebut dengan ODGJ, ya, atau orgil. Nah, gitulah. Itu kemarin kenapa tidak digunakan sejak zaman Nabi Adam? Karena dunia secara umum, secara ilmiah memulai sebuah produk ilmu pengetahuan itu di zaman Yunani. Itu dimulai dari situ. Dibanding dengan zaman Nabi Muhammad, ya, zaman Yunani itu dimulai tahun 8 sebelum Masehi. Ya. Sementara zaman Nabi Muhammad, zaman itu tahun 6 sebelum Masehi. Tahun 6 Masehi. Ya, kira-kira jaraknya jauh. Kalau Yunani 8 sebelum Masehi, sebelum Masehi itu kan berarti negatif itu, mundur ke belakang. Kalau Masehi itu kan dari titiknya ke depan. Berarti zaman Yunani itu sebelumnya lagi. Nah, itu di saat itu sudah mulai berkembanglah ilmu pengetahuan. Ya, makanya disebut dengan zaman Yunani. Ada enggak zaman lain di ilmu pengetahuan itu sebelum zaman Yunani? Enggak ada, enggak disebutkan lagi. Ya, itu di situ. Ya, boleh enggak kita memulai zaman Nabi Adam? Boleh. Ya, mau boleh. Asal apa? Asal tadi kita kemukakan secara ilmiah, kemudian kita sepakati, ya, itu dimulai zaman Nabi Adam. Jadi Pak Sabirin itu harus siap menulis. Nggak bisa memaksakan Pak Sabirin. Kenapa? Pokoknya harus. Ya, nggak boleh, nggak bisa pakai pokoknya. Yang namanya ilmu pengetahuan itu. Pakai ilmiah. Setelah itu publikasi. Setelah itu baru kita promosikan publikasi kita, ilmiah kita. Wah, didukung nanti. Ada Profesor Sugeng mendukung, Profesor Iwan mendukung, Profesor Sasduo mendukung. Nah, mulai dia berkembang. Wah, ternyata para profesor-profesor udah mendukung penelitiannya Pak Sabirin. Nah, mulailah bergerak. Oh, ternyata hanya di Bekasi aja. Nggak laku dia, hanya kompak di Bekasi aja. Harus secara nasional, paling internasional. Begitu memulai cara ilmu pengetahuan itu. Ya. Nah, kalau kembali ke agama, ya konteksnya dalam agama dan itu tidak general. Ya, agama itu kan sebenarnya general, tapi dalam kepercayaannya orang tidak general. Agama Islam apakah general? General. Semua tunduk dan patuh sealam semesta ini kepada agama Islam. Apakah kewajibannya mengikatnya general? Tidak. Mengikatnya tidak general, hanya kepada umat yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai rasul, nabi dan rasulnya. Yang tidak percaya, sebenarnya kalau dalam ajaran kita, dia punya keterikatan harus wajib mutlak. Tapi orangnya sendiri, ya, merekanya sendiri, ngapain saya terikat dengan Allah, ngapain saya terikat dengan Nabi Muhammad, kan begitu. Ini ya, jadi kesepakatan ilmu pengetahuan. Suatu saat ya bisa kalau ada tesis kita nanti menyusun ya tentang apa ya, argumen analisis ya peradaban zaman Nabi Adam dibanding dengan zaman Yunani terhadap prestasi di era modern, digitalisasi modern. Nanti akhirnya yang meneliti itu nggak jadi-jadi dia tesisnya. Kenapa? Nggak ada literaturnya di zaman Nabi Adamnya itu. Ditanya sama Prof. Ipah, mana literaturnya? Gelabakan ya. Ditanya sama Bu Hasana, Pak Fahri, gelabakan dia. Wah, dari mana literaturnya? Bingung juga ya. Tapi boleh-boleh aja kalau mau nyoba, nggak masalah. Ya. Tapi itu namanya
biasanya yang seperti itu kalau orang yang punya idealisme yang tinggi. Nggak apa-apa, mereka. Saya nggak perlu lulus harus bersamaan. Yang penting ide saya ini bisa selesai. Boleh, ada orang yang tipe begitu. Ngapain lulus bareng-bareng kalau nggak ada isinya? Ah, itu idealisme keluarga. Nah, ngapain cuma hanya hubungan antara motivasi dan media belajar terhadap prestasi siswa? Ah, itu mah udah biasa katanya. Ah, itu biasa mereka mah paling hanya pengen cepat lulus. Saya mah nggak mau, pengen menjadi sebuah fenomenal tesis saya. Ada orang yang idealis begitu. Kalau nggak lulus 2 tahun nggak apa-apa. 5 tahun pun saya nggak apa-apa. Siap nggak lulus 5 tahun. Ada juga nggak apa-apa, boleh. Boleh nggak? Boleh, silakan gitu. Ya namanya idealisme. Tapi idealisme itu ya benar kata calon presiden, kalau mau jadi oposisi yang konsisten katanya kan gitu. Salah satu calon presiden. Tapi kalau mau oposisi nggak konsisten ya nggak repot juga katanya. Begitu. Iya. Salah satu calon ya, saya nggak menyebutkan. Ya, nggak sabar, udah oposisi nggak sabar oposisinya gitu. Nah, begitu juga Bapak Ibu, bikin tesis yang idealis harus sabar gitu. Pengen idealis tapi cepat lulus gitu. Itu repot juga gitu. Baik, itu hal yang harus dijawab yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pendidikan bahwa filsafat itu ya ada mendukung dalam pendidikan, terutama sebagai dasar organisasi dan bersosial. Langsung masuk ya, sebagai seorang pimpinan ya tentu kita ya memerlukan konsep berorganisasi ya dan bersosial dan harus punya kebijakan. Kalau hubungan pendidikan dengan berorganisasi dan bersosial udah banyak pasti. Nah, sekarang bagaimana kalau sebagai leader? Ya. Konsep kebijakan seorang pimpinan organisasi apa saja yang dia harus dimiliki? Yang pertama adalah konsepnya seorang pemimpin harus bijaksana. Itu konsep yang paling utama. Berarti ya, bijaksana itu adalah kata-kata filosofis. Seorang pemimpin harus bijaksana. Rasulullah menyebutkan setiap dirimu adalah pemimpin. Ya kan? Seorang istri ya pemimpin terhadap anak-anaknya. Seorang suami pemimpin terhadap keluarganya. Terus sampai level-level tertinggi. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin itu harus punya kebijakan. Apa sih kebijakan? Pada saat ada sebuah kasus, ada sebuah keputusan, dia harus mempertimbangkan segala keputusannya itu dengan seadil-adilnya. Itu adalah kebijakan. Contoh yang baru sekali muncul akhir-akhir ini adalah seseorang yang membunuh pencuri karena pencuri itu mengeluarkan golok, ya, kemudian dia bunuh. Itu di daerah mana ya? Saya ini tuh terakhir itu. Ada yang Tangerang, Pak. Hah? Tangerang. Tangerang. Ya. Akhirnya orang itu dihukum nggak? Ditahan ya, tetap. Ada yang ditahan, ada yang dibebaskan. Kalau yang di NTB itu dibebaskan. Ini yang muncul ini ada yang dia ditahan, bahkan sudah tersangka. Kata Kapolresnya, seharusnya Bapak itu punya peluang. Pada saat seorang pencuri itu mengeluarkan golok, dia tidak boleh menyerang lagi. Dia harusnya lari saja, berteriak. Gitu katanya kata Kapolresnya. Ini sekarang lagi rame ini. Iya. Nah, di situ seorang pemimpin harus bijak. Bijaknya apa? Bijaknya di mana kasusnya? Apa aturannya dan bagaimana kronologisnya? Ya. Itu begitu, kebijakan itu seperti itu. Kenapa Rasulullah mengatakan kalau seandainya Fatimah anakmu mencuri, demi Allah akan aku potong tangannya. Kan begitu. Artinya apa? Artinya itulah kebijakan yang disampaikan Rasulullah sebagai seorang leader. Bukan ketegasan, kebijakan. Kebijaksanaan. Dia tidak pandang bulu. Ya. Tidak melihat siapa. Tidak ada yang namanya titipan-titipan. Baik dia pamannya sebagai hakim, pamannya sebagai anggota MK, pamannya sebagai Kapolres, pamannya ya gitu, macam-macam.
Yang namanya kebijakan itu harus tegas. Begitu. Ya, itu namanya kebijakan. Ya. Jadi oleh karena itu, dalam filsafat, ya, seorang pemimpin yang paling dekat sekali dengan kondisi lingkungan kita sehari-hari adalah masalah pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang konsisten dan mempunyai integritas. Ya. Pemimpin yang mampu berkomunikasi. Ya. Berkata jujur, ya. Berkomunikasi, tidak pencitraan, dan seterusnya. Itu yang perlu dilakukan. Ya. Di dalam, kenapa filsafat harus masuk di dalam organisasi dan sosial. Karena butuh aspek-aspek leader dalam kebijakan, dalam integritas, dalam komitmen. Kemudian bagaimana contohnya? Ya, contoh filsafat dalam teknologi pendidikan. Contohnya. Dalam teknologi pendidikan, ya, filsafat yang sering dipakai adalah tentang filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme, yaitu di mana filsafat ini menekankan, ya, ilmu pengetahuan, ya, melalui interaksi antara siswa, mahasiswa dengan lingkungan dan pengalaman yang ada. Ya. Di mana filsafat konstruktivisme ini memandang bahwa seorang siswa, ya, sebagai pembangun pengetahuan, dia akan berhubungan dengan teknologi dan menjadi alat pendukung proses ilmu pengetahuan sendiri. Kita tahu bahwa, ya, konstruktivisme itu bagaimana mengembangkan seorang siswa dari pengetahuan yang dia miliki. Di era sekarang ini, Bapak Ibu semuanya, nggak bisa bahwa seorang anak yang hadir di kelas itu bagikan gelas kosong, kan nggak boleh. Dalam teori pembelajaran nggak boleh kita menganggap bahwa siswa yang hadir itu bagaikan gelas yang kosong. Kalau dulu kita sering menganggap bahwa seorang siswa yang hadir di kelas bagaikan kertas yang bersih, bagaimana kita mencoret-coretnya, kan begitu dulu itu. Seringkali begitu, Bang. Tapi sekarang dengan dunia teknologi, ya nggak bisa begitu. Mereka sudah punya bekal, bisa menyanggah. Cuma masalahnya ada siswa yang berani menyanggah dan ada siswa yang tidak berani. Masalah yang kedua, karena gurunya seringkali begitu ditanya yang bertentangan, ngamuk-ngamuk di kelas. Kamu tahu apa? Ibu, bapak guru ini lebih dulu lahir daripada kamu. Nah, itu dia. Akhirnya mau muncul langsung mengkerut si siswa itu. Ya, itu tuh nggak boleh. Ya. Jadi yang pas di dalam konstruktivisme itu di dalam teknologi pendidikan. Kita menganggap bahwa apa siswa kita punya ilmu pengetahuan, makanya kita harus mengimprove siswa kita itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ya. Pernah terjadi dalam sebuah diskusi, apakah boleh, ya, seorang guru, ya, menyampaikan kepada siswanya bahwa kalau ibu dulu, kalau bapak dulu. Kalau saya, dilihat konteksnya. Tapi kalau kebanyakan itu menjadi boring buat siswanya. Banyak kan begitu masuk kelas menceritakan. Kalau ibu dulu, kalau ada PR itu, datang begitu ada PR, datang ke rumah, ibu buka, ibu kerjakan. Sebaik-baiknya, nyari referensi. Ibu kalau enggak, orang tua akan marah-marah. Kemudian dia kerjakan dengan baik. Ibu dulu yang dulu ceritakan ibunya. Kalau bapak dulu, begitu. Nah itu nggak boleh. Ya, ya. Ini seringkali kelupaan nih. Tetapi kalau dalam sekali-kali, ya sekali-kali bolehlah gitu ya. Saya juga tidak saklek, nggak boleh sama sekali. Sekali-kali boleh. Tapi jangan setiap pertemuan, kalau ibu dulu, bapak dulu begini, ibu dulu begini. Anak-anak zaman sekarang, wah sudah itu. Itu bukan guru yang bijaksana. Ya. Dia harus mencari referensi yang menarik, yang terbarukan. Bapak Ibu harus banyak baca-baca, ya, tampilkan
di depan anak, kasus-kasus itu, biar dia berkembang, ya. Dia biar berpikir, ya. Oh ternyata seperti ini. Dia biar melangkah dengan dunia yang nyata, yang harus dihadapi nanti ke depan. Itu ya, ini terkait dengan masalah bagaimana filsafat itu dalam teknologi pendidikan, ya. Nah, yang lain-lain sudah mungkin ya sudah dijawab semuanya. Itu yang penting untuk menjadi bahan diskusi pada kesempatan ini sebagai penutup. Yang jelas bahwa kita belajar filsafat, ya tidak hanya sekedar bagaimana kita mempelajari para ilmuwan-ilmuwan filsafat, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan filsafat itu dalam hidup kekinian. Itu yang terpenting bagi saya. Ya. Dan bagaimana filsafat itu mendukung ilmu-ilmu yang ada, baik ilmu agama, ilmu sosial, ataupun bekal di dalam metode mengajar Bapak Ibu guru semua, sehingga menjadi sebuah yang menarik. Ya. Contoh, kalau kita mendengarkan ya seorang ahli filsafat yang monoton dengan seorang ahli filsafat yang memang dinamis, pasti kita akan lebih menarik seorang ahli filsafat yang dinamis. Pada saat kita mendengarkan bagaimana seorang Rocky Gerung menyampaikan pendapat, kira-kira kita ingin mendengarkan atau apa? Pasti ingin mendengarkan, kan, tertarik kan? Dengan hafalnya beberapa buku-buku, hafalnya tokoh-tokoh, bahkan dia hafal kalimat-kalimat yang diucapkan oleh tokoh filsafat itu. Tapi berbeda pada saat kita mendengarkan seorang ahli filsafat hanya dengan ilmu yang dari bukunya saja. Jenuh kita mendengarnya. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu semua, pada saat nanti masuk kepada penelitian tesis, ya tentu kita harus dikembangkan dengan pemikiran kita sendiri. Ya, sekarang sudah banyak teknologi, bukan hanya Google dalam mencari informasi. Sekarang sudah dikembangkan juga dengan adanya AI, ya, artificial intelligence. Itu kita sudah mulai berkenalan dengan itu? Hah? Ada ya? Sudah, Pak. Sudah Ada ya? yang sudah, ada yang belum mungkin. Biasanya pakai apa, Pak Arif? Kalau artificial intelligence pakai apa? Saya mencoba menginstal ChatGPT di ChatGPT. HP dan itu lumayan, jadi kayak dia tuh kayak mikir secara ya kayak mikir aja gitu, jawabannya tuh luar biasa logis gitu. Logis ya. Ya. Nah, pertanyaannya apakah Pak Arif kalau siswanya diberi pekerjaan kemudian dijawab dengan menggunakan ChatGPT, bagaimana tanggapannya? No comment, Pak. Ini apa ya? Jadi kalau misalkan saya memberikan tugas gitu kepada murid, kemudian pertanyaan-pertanyaan atau dijawab lah, jelaskan kan begitu pertanyaannya. Dia menggunakan pakai ChatGPT. Apa tanggapan Pak Arif sendiri? Tanggapan saya apabila menemukan murid di mata pelajaran saya, ternyata murid tersebut menjawabnya dengan menggunakan ChatGPT, mungkin pertama saya akan sepertinya sulit sih Pak untuk mendeteksi bagaimana ketahuan atau tidak. Iya, paham. Seandainya nggak ketahuan, seandainya tahu, apa tanggapan Pak Arif? Kalau seandainya tahu, ya saya pasti memberikan sanksi yang berat, kemudian saya mengajak bicara, kemudian saya ngobrol dengan. Stop, situ aja. Saya tanya, Bu Sas, silakan. Apa tanggapan Bu Sas? Iya, kurang lebih sama Pak Arif. Ada. Kalau Pak Iwan, gimana Pak Iwan? Ya, kita harus adil ya. Sebagaimana kita menggunakannya, murid kita pun diberikan hak untuk menggunakan hal tersebut. Ya, paling kita kreativitasnya ya bagaimana mengembangkan soal yang tidak bisa dijawab oleh ChatGPT gitu. Ya, artinya ada kreativisme lah, ada kreasi, ada pengembangan gitu Pak dosen. Ya, Bu Ragil, saya pengen dengar suaranya hari ini belum ngomong nih. Iya, siap Pak dosen.
Menurut saya tidak apa karena saya memberikan kebebasan pada murid, tetapi saya mengarahkan siswa, membimbing untuk dia mampu mendalami materi tersebut dari apa yang dia sudah cari. Lebih bijak lagi. Ada yang ini? Ada yang memberi apresiasi? Siapa yang pendapat memberi apresiasi? Pak, Dengan izin syarat, memberikan pendapat. ya, silakan Bu Sekar. Kalau saya justru mengajarkan anak murid saya menggunakan ChatGPT. Ah. Kalau saya justru jadi di materi saya itu ada mengenai penelitian sosial. Ya. Kemudian saya memperkenalkan siswa saya ke ChatGPT. Selain itu, saya sendiri menggunakan AI yang lain. Tapi untuk saya kan ngajar SMA, anak-anak SMA yang saya ajar, saya berikan arahan untuk menggunakan ChatGPT. Nah, dalam penggunaan ChatGPT ini saya tidak serta-merta, misalnya mereka menjawab pertanyaan langsung blok gitu dimasukkan. Saya nggak langsung kayak gitu Pak. Jadi saya arahkan anak-anak untuk juga menggunakan Google Scholar untuk memperkuat pendapat ChatGPT dan membandingkan apakah jawaban dari ChatGPT ini sesuai dengan teori yang ada, dan itu bisa mereka cross check melalui Google Scholar gitu. Kira-kira gitu sih Pak, kalau saya emang mengajarkan supaya anak-anak pakai ChatGPT seperti itu. Oke, cukup ya. Baik. Jadi saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Arif, Bu Siti, ya, kemudian Pak Iwan, ya, Bu Ragil, ya, Bu Sekar, bahwa kita tetap, ya, tuntutan zaman tidak bisa kita tolak. Ya, pada saat anak itu sudah di masyarakat, ya, tidak lagi, ya, anak itu sudah harus lepas dari buku, lepas dari HP, gadget, dan lain-lain. Dia tetap akan mengacu ke situ. Bahkan tidak sedikit para pimpinan pada saat pidato dia baca. Ya, baca teks. Apakah teksnya itu dia buat? Siapa yang buat Belum kira-kira? tentu. Belum tentu. Ajudannya, protokolnya ya? Protokolnya. Iya, protokolnya. Belum tentu. Baru di situ dia baru baca. Ya. Dan biasanya seorang pimpinan yang bagus, yang menguasai ilmu pengetahuan, di samping dia pegang teks, dia tidak sepenuhnya baca ini. Dia hanya ambil poin-poinnya. Dia improvisasi. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu kembangkan kepada murid-muridnya. Ya. Jadi pada saat dia menggunakan teks GPT, chat GPT, Google, ataupun Google Scholar, silakan kembangkan mereka. Jangan kaku kita. Jadi jangan lagi bahwa kita hidup ini seolah-olah bahwa dengan tanpa teks, tanpa melihat itu hebat. Itu sudah tertinggal. Kecepatannya susah. Ya. Jadi biarkan mereka menggunakan teknologi yang ada, tapi pada saat dia ditanya, dia bisa menjawab itu poin-poinnya. Ya. Kemudian kalau tadi Bu Sekar dibantu dengan membandingkan dengan Google Scholar, suruh mereka bandingkan dengan yang lain sehingga nempel. Dan Bapak Ibu juga begitu. Sekarang sudah ada ChatGPT, buatlah tesis yang terdiri dari satu pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.1, 1.2 permasalahan, 1 titik ini. Bab 2 itu bisa selesai sampai kesimpulan. Nggak sampai 1 jam. Bisa itu. Kalau mau bikin kata-katanya, di situ sebutkan. Buatkan tesis dengan jumlah. Ya. Bab 1, 5.000 kata. Bab 2, ya, 10.000 kata. Bab 3, itu ngikut ya. Bisa berpuluh-puluh lembar. Apalagi kalau premium bayar. Selesai itu. Ya gitu. Udah zaman sekarang udah begitu. Apakah kita harus menolak? Nggak boleh. Kita harus ngetik dari kertas kosong. Nah, coba Bapak Ibu mulai.
Kalau memang begitu, kita mulai nanti Pak Arief, saya tuntut keras kosong, bikin pendahuluan. Bisa jadi kertas kosong, tongkrongin aja, coba bikin pendahuluan, 5 halaman. Kita tongkrongin. Hasilnya kosong, Pak. Nggak jadi-jadi Kertas itu. kosong, hasilnya Nggak kosong, Pak. jadi-jadi, yakin nggak jadi-jadi gitu. Tetap harus ambil sana, ambil sini, rangkai-merangkai. Jadi bener lah kalau ibu-ibu senangnya sulam menyulam, gabung menggabung, bener itu. Ya, baik itu aja yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Diskusinya menarik, jadi harus bijak, jangan mengekang anak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sekar, Pak Iwan. Jangan kita kasih hukum lagi, udah lewat itu masanya. Ya. Ajak ngopi malah, kalau bisa Pak Arief. Kamu pakai ChatGPT, ngopi yuk sama Bapak. Ah gitu. Kalau menggunakan ChatGPT, kadang kamu pelajari, apalagi dibandingkan dengan Google Scholar, ngopi sama Bapak. Wah, seneng dia, terpancing dia. Baik, demikian yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Kita harus menjadi para pendidik yang punya paradigma yang sudah mulai terbuka. Jangan mengkerucut lagi, kuno, gaya-gaya kuno. Ya, hilangkan itu semua. Ya. Dan untuk menjadi orang pintar, sekarang sudah banyak cara untuk menjadi pintar beneran, bukan hanya pintar-pintaran. Ya. Demikian yang perlu disampaikan, dan pada minggu depan kita akan kuliah lagi ya, dengan tugasnya Pak Surnata, Surnata dan Pak Sanusi. Pak Surnata hak asasi manusia dan etika digital, Pak Sanusi pengaruh media sosial dan kebenaran. Sementara nanti yang terakhir itu Pak Soleh ya. Ya, Sarung Pak judulnya, Pak. Hah? Judulnya Sarung, Pak. Maksudnya? Belum ada judul, Pak. Untuk Pak siapa? Soleh belum ada judul. Oh, Pak Soleh udah. belum ada judulnya. Oh iya, saya kasih langsung nih sekarang. Ya, belum, Pak. Nah, Pak Soleh langsung kasih judul sama saya. Ya, siap, Pak. Nah, hari ini nanti saya kasih judulnya biar segera selesai ya. Baik, demikian saja pada pertemuan pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yang bertugas berapa kali pertemuan lagi kita? Kalau nggak salah, kalau kita jadwalnya sih ini 2 pertemuan lagi. Nanti kita tanyakan ke saya, Bapak kadang-kadang suka nggak ngitung. Pak Arief harus tahu biar dosen-dosen yang lain juga tahu. Ya. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, cukup ya. Ya. Ya, Pak. Cukup, Pak. Sudah sore, yang belum mandi silakan cepat-cepat mandi biar harum, wangi, ya, biar segar di rumah. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semuanya. Alhamdulillah Pak Surnata sudah hadir. Oke.